Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Galukinanti dari Akademi Keperawatan Husada Karya Jaya. Program Studi D3 Keperawatan. Di sini saya mau memaparkan atau menjelaskan materi tentang peran perawat dalam agama. Dan tujuan dibuat video ini yaitu untuk bahan penilaian UAS agama. Sebelum memasuki materi, mari kita simak cuplikan video ini. Pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ada seorang muslimah yang ikut berjuang dengan para mujahid. Ia berjuang dalam bidang medis. Saat masa peperangan Uhud, Badar, Khandaq, dan Khaybar, ada sosok perempuan tangguh yang rela mengabdikan hidupnya untuk menjadi sukarelawan dan merawat para mujahid Islam. Tahukah kamu siapa muslimah yang menjadi perawat pertama dalam sejarah Islam? Dia adalah Rufaidah binti Sa'ad. Nama lengkapnya adalah Rufaidah binti Sa'ad Bani Aslam al-Khajraj. Namun, ia lebih dikenal dengan nama Rufaidah al-Aslamiyah. Lahir pada tahun 570 Masehi dan wafat di usia 62 tahun. Ia termasuk kaum Ansor golongan pertama yang masuk Islam di Madinah. Ia belajar ilmu keperawatan dari ayahnya yang seorang dokter. Pada tahun 672 Masehi atau tahun kelima Hijriah, Perang Khandaq berkecamuk di Madinah. Medan tempur ini mempertemukan kaum muslimin yang dipimpin oleh Rasulullah SAW dengan para pasukan gabungan antara kaum kafir Quraisy Mekah dan Yahudi Bani Nadir. Strategi umat Islam saat itu bisa dibilang sangat baik, sehingga jatuh korban sangat sedikit. Namun, beberapa sahabat termasuk Sa'ad bin Mu'adz terluka cukup parah. Sebuah anak panah dari Abu Usamah bersarang tepat di dada Sa'ad. Rasulullah SAW yang mengetahui hal itu pun segera meminta Rufaidah mendirikan tenda keperawatan di dekat Masjid Nabawi agar mudah dikunjungi. Seraya berkata kepada para sahabatnya, "Bawalah dia ke tenda Rufaidah dan saya akan menjenguknya nanti." Pada masa itu, perempuan memang tidak diberikan tanggung jawab untuk melakukan operasi seperti apa yang dilakukan oleh kaum laki-laki. Tetapi, jasa yang telah diberikan Rufaidah dalam pengobatan kepada para mujahid Islam sangatlah besar, hingga ia dijuluki sebagai fidaiyah, yakni berani masuk dalam medan perang untuk menyelamati orang-orang yang terluka. Rufaidah pun melatih beberapa kelompok perempuan untuk menjadi perawat dan membantunya merawat para mujahid perang. Sosok Rufaidah juga dikenal sebagai pelopor adanya pembagian waktu kerja atau shift yang berlaku di rumah sakit atau tempat pelayanan medis. Hal ini dicetuskan Rufaidah ketika perang terjadi. Ia berpikir agar para korban dapat ditangani dengan benar dan tuntas, maka perlu dilakukan pembagian jadwal untuk para perawat. Atas jasanya itu, Rasulullah SAW memberinya ghanimah sama sebagaimana bagian laki-laki, meskipun keterlibatannya dalam peperangan hanya sebagai perawat. Tak heran, sosoknya kini menjadi inspirasi bagi profesi perawat di dunia Islam dan Barat. Perawat adalah mereka yang memiliki kemampuan dan kewenangan dalam melakukan tindakan perawatan berdasarkan ilmu yang dimilikinya dan diperoleh melalui pendidikan keperawatan. Seorang perawat dikatakan profesional jika memiliki ilmu pengetahuan, keterampilan keperawatan profesional, serta memiliki sikap profesional sesuai kode etik profesi. Nilai-nilai Islami dalam peran perawat profesional yaitu pertama, peran pelaksana. Peran ini dikenal dengan istilah caregiver. Peran perawat dalam memberikan asuhan keperawatan secara langsung atau tidak langsung kepada klien, sebagai individu, keluarga, dan masyarakat. Sebagai comforter, perawat berusaha memberi kenyamanan dan rasa aman kepada klien. Islam mengajarkan bagaimana umat manusia dapat menolong terhadap sesamanya.
Pertolongan itu diberikan secara tulus, ikhlas, dan holistik, sehingga kita dapat merasakan apa yang klien kita rasakan. Peran sebagai protektor lebih berfokus pada kemampuan perawat melindungi dan menjamin agar hak dan kewajiban klien terlaksana dengan seimbang dalam memperoleh pelayanan kesehatan. Dalam Islam, kita tidak boleh membuka aib saudara kita sendiri, karena jika kita membukanya, sama saja kita memakan bangkai saudara kita yang mati. Sebagaimana dalam surah Al-Hujurat ayat 12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu ijtanibu katsiran minaz zani inna ba'daz zani ismu wala tajassasu wala yaqtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan faqarihtumuh wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Shadaqallahul azim. Artinya, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purbasangka atau kecurigaan, karena sebagian dari purbasangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang. Dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat, lagi Maha Penyayang. Peran sebagai komunikator akan nampak bila perawat bertindak sebagai mediator antara klien dengan anggota tim kesehatan lainnya. Peran ini berkaitan erat dengan keberadaan perawat mendampingi klien sebagai pemberi asuhan keperawatan selama 24 jam. Perawat dalam Islam harus memberikan dukungan. Rehabilitator berhubungan erat dengan tujuan pemberian asuhan keperawatan, yakni mengembalikan fungsi organ atau bagian tubuh agar sembuh dan dapat berfungsi dengan normal. Terus yang kedua itu peran sebagai pendidik. Sebagai pendidik, perawat berperan mendidik individu, keluarga, kelompok, atau masyarakat. Sebagaimana dalam Quran Surat Ali Imran ayat 148. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'atahumullahu sawabat dunya wa husna sawabil akhirah. Wallahu yuhibbul muhsinin. Shadaqallahul azim. Artinya, maka Allah memberi mereka pahala di dunia dan pahala yang baik di akhirat. Dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Dan yang ketiga, peran sebagai peneliti. Sebagai peneliti di bidang keperawatan, perawat diharapkan mampu mengidentifikasi masalah penelitian, menerapkan prinsip dan metode penelitian, serta memanfaatkan hasil penelitian itu untuk meningkatkan mutu asuhan atau pelayanan dan pendidikan keperawatan. Penelitian bertujuan untuk menghasilkan jawaban atas pertanyaan, penemuan dan penafsiran fakta baru, pengujian teori berdasarkan kondisi atau fakta baru, solusi penyelesaian masalah baik melalui produk teknologi atau metode baru maupun berupa produk jasa,
serta perumusan teori baru. Quran Surah Al-Qasas ayat 77 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtagi fima ataqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wala tabgil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Shadaqallahul azim. Artinya, dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu. Tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah kepada orang lain, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Sekiranya itu saja penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.